wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dias Marisa, asal satuan sekolah dari SMA Negeri 1 Jatiluhur Purwakarta, dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 8, dan nomor NIS 192010008. Pada video kali ini, izinkan saya untuk meresensi sebuah novel dengan judul buku Dear Imamku. Penulis Teteh Meliana, penerbit Andalusia, tahun terbit cetakan pertama Juli 2018, jumlah halaman 302 halaman, ISBN yaitu 978-602-5508-400. Kategori Islam. Teks bahasa yang digunakan di dalam novel ini yaitu bahasa Indonesia. Untuk penampilan bukunya yaitu seperti ini. Bahan untuk cover bukunya yaitu soft cover dan terletak gambar seorang wanita di sebuah sawah sambil menghadap ke belakang. Dan di cover bukunya terletak reward buku ini yang bertuliskan telah dibaca 4 juta kali. Dan tampilan belakang bukunya seperti ini. Terdapat testimoni pembaca dari buku ini, lalu sinopsis singkat dari buku ini, dan terdapat juga nama penerbit buku ini. Dan berat bukunya yaitu 300 gram. Pertama, pendahuluan. Sebelum saya menjelaskan tentang sinopsis dari buku ini, saya akan menceritakan tentang penulis dari buku ini. Penulis dari buku ini yaitu Meliana Isfandiari. Lahir di desa Gondorio yang terletak di Kabupaten Semarang. Mahasiswa yang saat ini masih menempuh pendidikan S1 di Universitas Diponegoro ini terus berkarya melalui karangannya yang berbentuk novel. Dari novel yang ditulis, dia juga mengembangkan bakat sebagai kreator TikTok, Instagram, Wattpad, dan media sosial lainnya. Sejak kecil, dia sangat mencintai menulis. Meski terhalang larangan menggunakan media elektronik saat dia di pondok pesantren, dia pun menulis novel di buku tulis dengan tulisan tangannya. Menginjak usia 16 tahun, Meliana aktif di Wattpad dan mendalami dunia kepenulisan sampai saat ini. Meliana selalu berkeyakinan, selagi melibatkan Allah, pasti ketidakmungkinan akan berubah menjadi mungkin. Di tahun 2021, film Dear Imamku yang diadaptasi dari novelnya yang ditulis saat dia berusia 17 tahun akan tayang di layar bioskop tanah air. Lalu, sejak sekolah, Meliana sering mengikuti berbagai lomba seperti olimpiade, membaca puisi, berpidato, dan juga aktif berorganisasi. Dia percaya impian-impian besar itu bisa diraih dengan mengubah mindset dari yang negatif menjadi positif dan terus mengupgrade kemampuan diri. Saat usianya 20 tahun, Meliana sudah mendirikan penerbit Indai bernama Jaksa Media, mendirikan komunitas belajar menulis bersama yang sering mengadakan program sosial untuk membantu sesama. Dan tahun ini akan menjadi salah satu pemilik penerbit besar yang berlokasi di Jakarta. Meliana Dian pernah bersekolah di RA Nurul Islam, lalu MI Gondorio, melanjutkan SMP di Islam Bina Insani, sekaligus menjadi santri Ponpes Bina Insani. Siswa SMAN 2 Ungaran, penjurusan bahasa lulusan 2018 ini sudah memiliki karya yang dicintai oleh pembaca setianya.
dan tersebar di toko buku online maupun offline di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, dia memiliki beberapa novel, di antaranya yang pertama yaitu novel Cinta Fisabilillah 2017, yang kedua Sayap Surgaku Coconut Books 2017, yang ketiga Dear Imamku Coconut Books 2018, yang keempat Diaku Imamku 2018, yang kelima Pangeran Hati Loveable 2019, yang keenam Tulang Rusuk Menuju Surga Bintang Media 2020, yang ketujuh Sepertiga Malam Loveable 2020, dan yang terakhir Senja di Istanbul 2021. Perjalanannya untuk sampai di titik ini pun tidak mudah. Dia pernah diremehkan saat mengambil jurusan bahasa, tetapi dia percaya semua jurusan memiliki keistimewaannya. Di kelas bahasa, dia bisa mengeksplor bakatnya dan bisa berkarir dengan baik. Meliana juga pernah ditolak oleh beberapa penerbit, diperlakukan tidak adil dengan orang, karyanya yang direndahkan oleh temannya sendiri, dan masih banyak lagi. Namun, Meliana berusaha mengabaikan itu dan cukup membuktikannya dengan prestasi. Selama bersekolah di SMA 2 Ungaran, Meliana mengakui banyak pembelajaran yang dia dapatkan. Salah satunya, guru-guru yang selalu memotivasinya terus berkarya serta berbuat baik, yaitu guru-guru tercinta di Smada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinopsis dari novel Dear Imamku yang ditulis oleh Teteh Meliana Ispandiari. Sinopsis dari novel ini yaitu Cinta Monyet. Kisah asmara remaja ketika sekolah memang asik untuk diceritakan. Ada yang langgeng sampai menikah, namun ada juga yang harus kandas karena berbagai alasan. Cinta masa remaja kebanyakan didasarkan kesenangan semata. Belum berpikir ke depannya rumah tangga, mempunyai anak, dan lain sebagainya. Kisah mereka masih sekedar jalan bareng, nonton bareng, makan bareng, belajar bareng, pokoknya semua yang intinya untuk senang-senang saja. Namun, kisah Alsya dan Haris di novel Dear Imamku berbeda dengan kisah pada umumnya. Ada seorang pria yang bernama Haris, seorang dokter berusia 28 tahun yang tertarik dengan Alsya, anak kelas 12 berusia 18 tahun. Alsya yang dipaksa ibunya untuk pergi ke dokter karena demamnya yang tak kunjung turun. Gadis yang sangat takut akan jarum suntik itu selalu memperingatkan sang dokter kalau dirinya tidak mau disuntik. Namun, sang dokter tetap saja menyuntiknya. Alsya marah-marah dengan tindakan yang dilakukan sang dokter. Dia menuntut pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh dokter tersebut. Sebagai bukti pertanggungjawab sang dokter menyerahkan KTP-nya dan bersedia dihubungi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertemuan yang tidak disengaja ini berhasil melumetkan es yang ada di hatinya Haris. Hati yang selama ini beku kini menghangat setelah pertemuan dengan gadis itu. Haris langsung sigap menemui Surya, papanya Alsya. Dia datang seorang diri dengan niat untuk melamar Alsya. Awalnya Alsya menolak karena dia menganggapnya aneh. Tiba-tiba datang langsung melamar tanpa ada pacaran. Namun setelah Mia membantu untuk menjelaskan kepada Alsya
bahwa itu merupakan cara yang benar menurut Islam, maka Alsya mau menerimanya. Bukan hal yang lumrah untuk usia SMA berbicara tentang pernikahan. Pendekatan Haris butuh perjuangan yang sangat berat. Apalagi cara mendekati Haris yang berbeda dengan orang kebanyakan. Tidak mudah bagi Alsya untuk menerima Haris. Caranya yang dianggap kolot sering membuat uring-uringan. Selama masih pendekatan atau belum menikah, Haris membuat kesepakatan Alsya nggak boleh duduk di bangku depan ketika satu mobil. Gak ada sapaan sayang-sayangan, gak boleh saling menyentuh. Kesepakatan itu berat bagi Alsya. Namun Mila selalu membantu Alsya dan Haris dalam menghadapi konflik. Karena Mila setuju dengan cara Haris mendekati Alsya. Pendekatan bukan untuk pacaran, namun untuk menikah. Mila ingin Alsya menjadi lebih baik. Dengan hidup bersama Haris, Mila yakin kalau Alsya bisa berubah. Karena Haris orang yang taat agama dan bertanggung jawab. Suatu ketika ada konflik antara Haris dan Alsya yang tidak bisa dihindari. Mila pun gagal meredamnya. Kemarahan Alsya memuncak. Konflik-konflik sebelumnya yang bisa Alsya mengerti, namun kali ini meledak. Kemarahannya nggak bisa ditahan. Haris ditodong. Sekarang Alsya kasih kesempatan terakhir untuk ke Haris. Kalau kakak memang cinta sama Alsya, ungkapin kepada Alsya saat ini juga. Kalau tidak, lebih baik pernikahan ini kita batalkan. Haris balik menembak. Lebih baik kita menikah malam ini. Skakmat Haris. Malam ini atau tidak akan pernah. Kisah Haris dan Alsya tidak pernah sepi dari konflik. Setelah mereka menikah, konflik itu selalu ada. Ada pihak ketiga yang tidak ingin melihat mereka bahagia. Dendam dan patah hati yang mengusik pihak ketiga untuk menghancurkan Haris dan Alsya. Serangan pihak ketiga yang begitu masif sampai membuat Alsya meregang nyawa. Kisah lengkapnya bisa membaca novel Dear Imamku. Dan yang terakhir yaitu tentang kelebihan novel Dear Imamku. Bahasa yang digunakan ringan dan tidak terkesan menggurui menurut saya, sehingga pesan bisa disampaikan secara halus. Kekurangan novel buku dari Dear Imamku ini yaitu novelnya tidak ada gambarnya. Novel Dear Imamku ini cocok sekali buat seorang remaja yang sedang mencari cintanya, dan novel ini kemungkinan besar direkomendasikan untuk kalangan remaja, dan novel ini juga banyak diminati oleh para remaja. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.